Bagi yang belum tahu, di tengah gurun yang paling luas dan paling kering di dunia, ada tempat-tempat yang sepertinya mustahil untuk dihuni. Karena yang bisa kamu lihat hanyalah pasir. Kamu juga akan merasakan panas yang sangat ekstrim. Hampir tidak ada hujan di sini. Tapi yang mengejutkan, di tengah beberapa gurun muncul air, pohon-pohon, dan komunitas kecil manusia. Mereka seperti kehidupan kecil yang tersembunyi di tengah gurun yang tak berujung. Tapi di mana ini bisa ditemukan? Bagaimana ini terbentuk? Dan seperti apa bentuknya? Di video ini kami akan membawa kamu ke tempat-tempat yang seolah mustahil untuk dihuni. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya mau minta satu like dari kamu dan tolong subscribe juga channel kita. Ini sudah sangat membantu kami para pembuat konten. Jadi mari kita mulai. Dan tujuan pertama kita adalah Filma di negara Niger. Ketika kamu melihat tempat ini dari atas, tempat ini tampak seperti titik kecil di tengah gurun Sahara yang sangat luas. Tapi selama kurun waktu yang sangat lama, Filma sangat penting bagi orang-orang yang melakukan perjalanan melintasi gurun. Dulu, sebelum ada kendaraan modern dan pesawat terbang, karavan unta adalah cara utama untuk melakukan perjalanan melintasi Sahara. Kadang-kadang perjalanan bisa memakan waktu beberapa minggu atau bulan. Dan karena panasnya gurun, satu arah yang salah saja bisa berakibat fatal bagi seseorang. Itulah sebabnya oasis sangat penting pada masa itu. Oasis adalah tempat di gurun yang memiliki air. Dan jika ada air, akan ada pohon, tumbuhan, hewan, dan manusia. Di Filma, bukan hanya air yang ada. Tempat ini juga dikenal dengan garamnya. Menurut UNESCO dan beberapa catatan sejarah tentang jalur perdagangan Sahara, Filma adalah salah satu pusat perdagangan garam di Afrika selama kurun waktu yang sangat lama. Pada zaman dahulu, garam sangat berharga. Bukan hanya sebagai bumbu, tapi juga digunakan untuk mengawetkan makanan sebelum ada lemari es. Itulah sebabnya di beberapa tempat dulu, garam hampir sama berharganya dengan emas. Di Filma, orang-orang mengambil garam secara manual dari lubang-lubang dangkal yang berisi air asin. Hingga sekarang, beberapa penduduk lokal masih melakukannya meskipun cuacanya sangat panas. Kalau kamu melihat tempatnya, ini bukanlah jenis oasis yang biasa kamu lihat di kartun atau film yang penuh air dan banyak tanaman. Penampilannya lebih sederhana dan lebih keras. Ada pohon-pohon palem, ada sumur, ada lubang-lubang garam, lalu di sekelilingnya hanya ada pasir lagi dan bukit-bukit pasir yang tinggi. Tapi meskipun begitu, tempat ini tetap menjadi alasan mengapa perjalanan di salah satu bagian paling berbahaya di gurun Sahara menjadi mungkin. Kalau tidak ada oasis seperti Filma, banyak jalur perdagangan kuno di Afrika mungkin tidak akan terbentuk. Tapi bukan hanya Afrika yang punya tempat unik seperti ini. Di Amerika Selatan, ada juga sebuah oasis yang tampak tidak nyata saat pertama kali kamu melihatnya. Ini adalah Huacachina di Peru. Sekilas, tempat ini terlihat seperti gambar yang sudah diedit. Bayangkan saja, sebuah gurun yang sangat luas, hanya berisi pasir. Lalu tiba-tiba ada sebuah danau kecil berwarna hijau di tengahnya yang dikelilingi oleh pepohonan dan beberapa rumah. Seolah-olah ada yang menanam surga kecil di tengah tempat yang tak bernyawa. Huacachina terletak dekat kota Ica di Peru. Menurut informasi pariwisata resmi Peru, ini adalah salah satu dari sedikit oasis alami di seluruh belahan bumi barat. Dan itulah sebabnya tempat ini sangat istimewa. Ketika kebanyakan orang mendengar kata oasis, biasanya yang langsung terlintas di pikiran adalah gurun Sahara. Tapi Huacachina justru berada di sisi lain dunia. Menurut laporan pariwisata lokal, air di laguna berasal dari aliran air bawah tanah yang naik ke permukaan. Karena hal ini terbentuklah sebuah danau kecil di tengah gurun yang kering. Dan karena ada air, pohon-pohon dan tanaman mulai tumbuh di sekitarnya. Jika kamu melihatnya dari kejauhan, perbedaannya sangat jelas. Di satu sisi hanya ada pasir kering, di sisi lain ada air dan pepohonan yang hijau. Seolah-olah ada dua dunia yang berbeda tiba-tiba bersatu. Sekarang Huacachina menjadi destinasi wisata yang terkenal. Banyak orang datang ke sini untuk bermain sandboarding, naik dune buggy, atau sekedar melihat sendiri oasis di tengah gurun. Namun dulu, tempat ini lebih penting karena menyediakan air dan tempat istirahat bagi orang-orang yang melewati medan yang sulit. Dan bukan hanya manusia yang mendapat manfaat dari tempat ini. Menurut informasi resmi dari Otoritas Pariwisata Peru, ada juga burung-burung migrasi yang singgah sementara di sini. Artinya, tempat ini bukan hanya pemandangan yang indah. Tempat ini juga merupakan sebuah oase kecil kehidupan di tengah panas dan lingkungan yang kering. Dan itulah hal paling menakjubkan tentang oasis. Di tempat di mana hidup hampir mustahil, tiba-tiba muncul air,
Dan ketika ada air, kehidupan pun mengikuti. Sekarang mari kita beralih ke Mesir. Kebanyakan orang ketika mendengar kata Mesir, yang langsung terlintas di pikiran adalah piramida dan sungai Nil. Tapi jauh dari tempat-tempat terkenal itu, ada bagian-bagian gurun yang seolah-olah memiliki dunianya sendiri. Salah satunya adalah oasis Karga. Kalau kamu melihat peta Mesir, kamu akan melihat bahwa negara ini dikelilingi oleh gurun yang sangat luas dan kering. Namun di tengah panas yang menyengat itu, ada hamparan tanah yang panjang dengan air, pepohonan, lahan pertanian, dan komunitas-komunitas kecil. Ini bukan sekedar oasis sederhana dengan satu sumur dan beberapa pohon. Daerah ini seperti garis hijau panjang di tengah gurun. Menurut Britannica dan beberapa catatan sejarah Mesir, ini adalah oasis terbesar di negara tersebut. Panjangnya lebih dari 100 mil dari utara ke selatan. Pada zaman dahulu, tempat ini sangat penting karena menjadi tempat persinggahan bagi kafilah yang melintasi gurun. Karena luasnya Sahara dan gurun barat Mesir, perjalanan dulu sangat sulit. Tidak ada GPS, tidak ada kendaraan modern. Jika kamu kehabisan air di tengah gurun, hampir tidak ada harapan. Itulah sebabnya oasis seperti Karga menjadi penyelamat bagi para pelancong. Disinilah mereka beristirahat, disinilah mereka mengambil air dan juga melakukan barter barang. Menurut UNESCO, tempat ini dulunya merupakan bagian penting dari jalur perdagangan yang menghubungkan Afrika Utara dan beberapa bagian Afrika Tengah. Singkatnya, tempat ini telah menjadi jalur perdagangan selama waktu yang sangat lama. Tapi bukan hanya perdagangan yang tertinggal di sini, tempat ini juga penuh dengan sejarah. Menurut para arkeolog, manusia sudah lama tinggal di Karga sejak zaman prasejarah. Ketika belum ada kota dan negara modern, ditemukan kuil-kuil kuno, pemukiman Romawi, dan makam-makam kuno di sekitar oasis ini. Salah satu struktur terkenal yang dibangun di sini adalah kuil Hibis yang terkait dengan masa pemerintahan penguasa Persia Darius yang pertama. Ini menunjukkan bahwa meskipun berada di tengah gurun, tempat ini tetap menjadi lokasi penting bagi berbagai kekaisaran kuno. Dan ada satu lagi detail menunjukkan tentang muatan tersebut. Menurut beberapa studi ilmiah dan laporan UNESCO, kemungkinan besar di masa lalu yang sangat jauh, tempat ini lebih basah dan lebih hijau dibandingkan sekarang. Ada bukti yang mengatakan bahwa pernah ada danau-danau besar di beberapa bagian gurun barat Mesir. Artinya, tempat yang sekarang penuh dengan pasir ini kemungkinan dulu memiliki lebih banyak air dan tumbuhan ribuan tahun yang lalu. Sampai sekarang kehidupan di oasis masih tetap ada. Ada perkebunan kurma, zaitun, gandum, dan berbagai macam sayuran. Dan karena adanya sumur dalam dan sistem irigasi, pertanian tetap berjalan meskipun dikelilingi oleh padang pasir yang kering. Singkatnya, tempat ini masih menjalankan fungsi aslinya sebagai sebuah oasis. Tempat ini memberikan kehidupan di daerah yang seharusnya hampir mustahil untuk dihuni. Sekarang mari kita beralih ke oasis Siwa. Oasis ini terletak dekat perbatasan Mesir dan Libya. Dan meskipun zaman sekarang sudah modern, banyak pengunjung di sini masih merasa seolah-olah mereka jauh dari dunia luar. Di tengah padang pasir yang sangat luas, tiba-tiba muncul pohon-pohon kurma, mata air, danau asin, serta komunitas kecil. Seolah-olah ada dunia tersembunyi di tengah-tengah pasir. Menurut Britannica, ada sekitar 200 mata air alami di Siwa. Karena hal itu, pertanian dan kehidupan menjadi mungkin di daerah ini meskipun dikelilingi oleh panas yang ekstrim dan tanah yang kering. Siwa sangat terkenal dengan kurma dan pohon zaitunnya. Sampai sekarang, produksi minyak zaitun dan budidaya kurma masih menjadi bagian besar dari mata pencaharian di sana. Jika kamu melihat oasis dari atas, perbedaan warnanya sangat jelas terlihat. Di sekitarnya, semuanya hanyalah gurun yang pucat. Tapi di tengahnya, kamu bisa melihat bagian hijau yang penuh dengan tumbuhan dan air. Tapi alasan kenapa Siwa dulu jadi sangat terkenal bukan hanya karena makanan atau air. Tempat ini juga menjadi situs keagamaan yang penting pada zaman kuno. Disinilah dulu terdapat orakel Amun yang terkenal. Pada zaman kuno, banyak orang percaya bahwa kuil ini memiliki hubungan dengan para dewa. Menurut catatan sejarah, Alexander Agung bahkan mengunjungi tempat ini setelah ia menaklukkan Mesir. Dan itulah alasan mengapa Siwa menjadi terkenal dalam sejarah. Bayangkan saja, sebuah oasis yang terletak di tengah gurun yang sangat luas. Namun, tempat ini dikunjungi oleh salah satu pemimpin paling terkenal dalam sejarah kuno. Tapi selain sejarahnya yang hidup,
budaya Siwa juga istimewa. Hingga sekarang masih ada komunitas di sana yang masih menggunakan bahasa Berber dan memiliki tradisi mereka sendiri. Di tempat itu juga bisa ditemukan rumah-rumah tua dari bata lumpur dan pemukiman lama yang dibangun di dataran tinggi agar lebih mudah dipertahankan dari bahaya. Pada zaman dahulu, keamanan sangat penting di oasis. Jika kamu punya air di padang pasir, pasti ada orang lain yang ingin merebutnya. Itulah sebabnya banyak oasis dulu seperti benteng alami. Dan itulah hal yang unik dari Siwa. Ini bukan sekedar tempat persinggahan di tengah padang pasir. Tempat ini seperti sebuah dunia kecil yang hidup terpisah di tengah lingkungan yang penuh panas, garam, dan pasir. Sekarang mari kita pergi ke tempat lain. Di beberapa bagian gurun Sahara ada juga tempat-tempat yang jika dilihat dari atas tampak seperti tidak nyata. Di tengah hamparan pasir yang hampir tak berujung, tiba-tiba muncul area hijau yang penuh dengan tanaman dan komunitas manusia. Salah satu contoh paling unik dari hal ini adalah Al-Kufra di Libya. Ketika kamu berada di pesawat atau melihat gambar satelit dari daerah tersebut, kamu akan langsung melihat penampilan yang unik. Di sekitarnya hanya ada gurun pasir yang tandus. Tapi di tengahnya ada lingkaran-lingkaran berwarna hijau seolah-olah ada yang menanam tanaman raksasa di pasir. Dan penyebabnya adalah air. Air yang sangat dalam tersembunyi di bawah gurun. Al-Kufra terletak di bagian tenggara Libya, di dalam gurun Libya, salah satu tempat terpanas dan terkering di dunia. Menurut Britannica dan beberapa catatan geografis, ini adalah sistem oasis besar yang memiliki kota-kota, lahan pertanian, dan kebun kurma yang saling terhubung di dalam sebuah depresi luas di gurun. Pada zaman dahulu, Al-Kufra sangat penting karena merupakan salah satu persinggahan rute kafilah di Sahara. Singkatnya, ini adalah salah satu dari sedikit tempat di mana orang-orang yang menyeberangi gurun yang sangat gelap dan berbahaya bisa mendapatkan air dan beristirahat. Dan di Sahara, jika kamu menguasai air, kamu juga menguasai perdagangan dan pergerakan orang. Itulah sebabnya Al-Kufra menjadi tempat yang penting dalam jangka waktu yang lama. Tempat ini tidak menjadi terkenal karena indah atau mudah untuk dikunjungi. Tempat ini menjadi penting karena merupakan salah satu dari sedikit tempat di mana manusia bisa bertahan hidup di tengah panas yang ekstrim. Namun karena tempat ini penting, dulu juga menjadi pusat pertempuran dan perebutan kekuasaan. Menurut catatan sejarah, tempat ini pernah menjadi markas gerakan Sanusi pada akhir abad ke-19. Ini adalah gerakan keagamaan dan politik di Afrika Utara. Ketika masa penjajahan Italia di Libya, tempat ini juga menjadi target operasi militer. Ini hanya menunjukkan betapa pentingnya oasis ini pada masa lalu. Soalnya, di peta tempat ini terlihat kecil saja, tapi dalam kehidupan nyata ini adalah titik strategis di tengah gurun. Sekarang penampilan Al-Kufra sudah berbeda dibandingkan dulu. Dulu yang bisa dilihat di sini hanya sumur, kafilah unta dan pohon kurma. Tapi sekarang sudah ada sistem irigasi modern yang menggunakan air dari bawah tanah. Menurut beberapa citra satelit dari Badan Antariksa Eropa, dari atas terlihat lahan pertanian berbentuk lingkaran besar di tengah gurun. Lingkaran-lingkaran ini terbentuk karena sistem irigasi mekanis yang berputar saat menyiram tanaman. Jadi dari atas, ini benar-benar terlihat seperti rekayasa untuk melawan gurun. Seolah-olah mereka memaksa membuat daerah yang seharusnya hanya berisi pasir menjadi hijau. Dan itulah hal yang paling unik di Al-Kufra. Ini bukan hanya oasis dengan danau kecil. Ini seperti potongan kehidupan permanen yang dibangun di tempat yang seharusnya hampir tidak ada yang bisa hidup. Tapi tidak semua oasis di Sahara berada di padang pasir yang datar. Ada juga yang tersembunyi di antara pegunungan. Salah satunya adalah Timia di negara Niger. Tampilan Timia berbeda dari gambaran oasis yang biasa kita lihat di film. Tidak ada lautan pasir yang luas mengelilinginya. Sebaliknya, oasis ini terletak di dalam pegunungan air di Niger Utara. Menurut UNESCO, tempat ini seperti kantong kecil kehidupan yang tersembunyi di dalam gurun Sahara. Dan itulah alasan mengapa Timia begitu unik. Alih-alih hanya berupa padang pasir datar, oasis ini dikelilingi oleh bebatuan, pegunungan, ngarai, dan lembah-lembah yang dalam. Di tengah batuan yang keras dan kering, tiba-tiba muncul pohon-pohon, ladang, dan kebun-kebun kecil. Seolah-olah ada lembah rahasia di tengah gurun Sahara. Menurut UNESCO dan beberapa studi lingkungan, landscape pegunungan membantu mengumpulkan dan menyalurkan air ke beberapa bagian daerah ini. Karena hal ini, tumbuhnya tanaman menjadi mungkin meskipun lingkungan di sekitarnya sangat kering. Di Timia terdapat perkebunan kurma, buah jeruk, ara, dan berbagai tanaman lainnya. Menurut beberapa catatan pengolahan lahan, sudah lebih dari 100 tahun terdapat kebun-kebun kecil yang diairi di daerah tersebut.
Pada zaman dahulu, orang-orang di sini hanya menggunakan sumur dangkal dan cara sederhana untuk mengambil air dengan bantuan hewan. Namun di zaman modern, di beberapa bagian oasis juga sudah digunakan motor dan pompa air bermesin. Dan meskipun berada di tengah salah satu wilayah terpanas di Afrika, pertanian tetap berjalan. Itulah alasan mengapa Timia istimewa. Ini bukan sekadar oasis yang hanya bertahan di gurun. Ini benar-benar bentang alam yang benar-benar aktif dimanfaatkan. Ada orang-orang yang menanam, ada kebun, ada pohon buah-buahan, dan ada komunitas yang telah belajar untuk hidup di tempat yang hampir mustahil bagi kebanyakan orang. Dan Timia menunjukkan bahwa Sahara bukan hanya hamparan bukit pasir yang tak berujung saja. Ada juga bagian-bagian yang memiliki gunung, lembah, dan tempat tersembunyi di mana kehidupan terus berjalan dengan tenang meskipun dikelilingi oleh panas dan tanah yang kering. Dan kalau kamu sudah terkesan dengan itu, kamu akan lebih kagum lagi dengan yang satu ini. Ini adalah Danau Bulan Sabit di Tiongkok. Sekilas seolah-olah ada yang menjatuhkan sebuah danau kecil di tengah gurun yang sangat luas. Danau ini terletak di dekat kota Dunhuang di Provinsi Gansu, Tiongkok. Dan yang paling unik di sini, danau ini dikelilingi oleh bukit pasir yang tinggi, seolah-olah ingin menelan danau kapan saja. Namun, meskipun demikian, air di sana tetap bertahan selama waktu yang sangat lama. Ketika kamu melihat Danau Crescent dari atas, kamu akan langsung menyadari mengapa danau ini menjadi terkenal. Bentuknya panjang dan melengkung seperti bulan sabit yang terbaring di tengah gurun. Karena itulah disebut Danau Crescent. Di sekitarnya, hampir semuanya hanya pasir. Tidak ada perubahan bertahap dari gurun menuju hutan. Tiba-tiba saja ada air di tengah panas dan debu. Dan itulah alasan mengapa rasanya seperti tidak nyata saat pertama kali kamu melihatnya. Tapi bukan hanya keindahan yang membuat tempat ini menjadi penting. Pada zaman kuno, Dunhuang adalah bagian penting dari jalur sutra. Menurut catatan sejarah dan informasi dari UNESCO, ini adalah salah satu perhentian utama bagi para pedagang dan pelancong yang bepergian antara Tiongkok, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Bayangkan saja itu. Setelah melintasi padang pasir yang sangat luas, tiba-tiba muncul sebuah oasis dengan air dan tempat beristirahat. Jadi, bagi banyak pelancong pada masa itu, Crescent Lake dan seluruh area oasis Dunhuang sangatlah penting. Ini bukan hanya pemandangan yang indah, ini adalah bagian dari upaya bertahan hidup. Selama berabad-abad, tempat ini juga menjadi pusat budaya, agama, dan perdagangan. Ada kuil, jalur kafilah, dan komunitas yang terbentuk di sekitarnya. Dan meskipun dikelilingi oleh pasir yang terus bergerak, danau itu tetap bertahan. Itulah sebabnya ada beberapa kepercayaan lama bahwa mata air ini tidak akan pernah tertutup oleh pasir dan juga tidak akan pernah mengering. Namun di zaman modern, situasinya mulai berubah. Menurut beberapa studi ilmiah, air di Crescent Lake menyusut karena penurunan air tanah dan penggunaan air di sekitar wilayah tersebut. Artinya, bahkan oasis yang tampak abadi selama waktu yang lama pun masih bisa terpengaruh. Dan ini hanya menunjukkan betapa pentingnya air di padang pasir. Jika air hilang, seluruh oasis juga bisa hilang. Namun hingga sekarang, Crescent Lake tetap menjadi salah satu oasis paling unik di dunia karena ini bukan hanya sekedar danau di padang pasir. Ini seperti sepotong tipis kehidupan yang berusaha bertahan di tengah lautan pasir yang terus bergerak. Namun ada juga oasis yang tidak hanya tentang air, tetapi juga tentang cara hidup manusia di padang pasir. Mari kita pergi ke Gadamis di Libya. Ini tidak seperti oasis lain yang hanya terdiri dari pohon dan sumur. Gadamis seperti sebuah kota penuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup di panas yang ekstrim. Tempat ini terletak di dekat perbatasan Libya, Tunisia, dan Aljazair. Di sekitarnya, Anda akan melihat padang pasir yang kering dan bagian Sahara yang berbatu. Namun di tengahnya terdapat oasis dan kota tua yang telah lama dihuni manusia. Menurut UNESCO dan Britannica, ini adalah salah satu kota oasis tertua di Sahara. Pada zaman kuno, tempat ini sangat penting dalam jalur perdagangan Trans-Sahara. Disinilah dulu kafilah-kafilah lewat membawa berbagai produk dari Afrika menuju wilayah Mediterania. Karena itu, tempat ini menjadi pusat perdagangan di tengah gurun. Namun yang paling mengagumkan dari Gadamis bukan hanya sejarahnya, tetapi juga bagaimana seluruh kota ini dibangun. Saat kamu berjalan di bagian tua Gadamis, kamu akan langsung menyadari bahwa banyak jalan setapaknya yang sempit dan beratap. Itu dibuat agar orang-orang tidak langsung terkena panas terik matahari, seperti sistem pendingin udara alami pada zaman dahulu. Beberapa rumah juga dibangun berdempetan agar panas yang masuk lebih sedikit. Ada juga teras di atas
yang dulu digunakan untuk lalu lalang dan kegiatan komunitas lainnya. Singkatnya, setiap bagian kota dibuat untuk melawan panas gurun. Ini bukan sekedar desain, ini benar-benar strategi bertahan hidup. Menurut UNESCO, oasis dan kebun kurma di sekitar kota adalah bagian penting dari kota. Pohon-pohon itu bukan sekedar hiasan. Mereka membantu memberikan keteduhan, makanan, dan perlindungan di daerah tersebut. Dan itulah alasan mengapa Gadamis istimewa. Ini bukan sekedar oasis dengan air di tengah padang pasir. Ini adalah sebuah sistem lengkap tentang bagaimana bertahan hidup di salah satu lingkungan paling sulit di dunia. Mulai dari air, arsitektur, hingga cara orang bergerak di dalam kota, semuanya disesuaikan dengan panas ekstrim Sahara. Dan ini menunjukkan bahwa kadang-kadang perjuangan sejati di padang pasir bukan hanya tentang mencari air, tetapi juga tentang belajar bagaimana bertahan hidup di sini. Meskipun begitu, di padang pasir hal yang paling penting bukanlah emas, bukan batu, dan bukan minyak, melainkan air. Karena jika ada air, ada kehidupan. Dan di Mesir, ada satu tempat lagi yang membuktikan bahwa bahkan di tengah tanah yang paling kering, bisa tercipta sebuah tempat yang indah. Dan itulah oasis Dakhla. Ini bukan oasis kecil yang hanya punya satu sumur dan beberapa pohon. Dakhla itu seperti sabuk hijau panjang di dalam gurun barat Mesir. Di sekitarnya tanahnya sangat kering. Tapi di dalam oasis ada ladang-ladang, rumah-rumah, reruntuhan kuno, dan tempat-tempat yang sudah lama dihuni manusia. Menurut studi arkeologi, Dakhla adalah salah satu oasis terbesar di barat lembah Nil. Dan alasan mengapa tempat ini bisa hidup adalah karena air yang tersembunyi di bawah tanah. Ini bukan air dari sungai besar. Ini juga bukan air dari hujan. Air ini disebut air tanah fosil. Artinya, ini adalah air yang sangat tua yang terkumpul di bawah tanah ketika iklim Sahara masih lebih basah. Secara sederhana, seolah-olah ada tempat penyimpanan air raksasa yang tersembunyi di bawah gurun. Dan karena sumur dan pengeboran, air ini telah dimanfaatkan oleh manusia untuk bertahan hidup, bercocok tanam, dan membangun komunitas. Tapi yang paling menakjubkan dari Dakhla bukan hanya airnya, melainkan sejarahnya yang sangat panjang. Menurut Dakhla Oasis Project, ada ratusan situs kuno yang ditemukan di daerah tersebut. Ada bukti pemukiman kuno, seni kadas, kuil, rumah, dan tempat-tempat yang digunakan manusia pada berbagai zaman. Artinya, tempat ini bukan sekedar tempat peristirahatan di padang pasir. Selama waktu yang sangat lama, tempat ini telah menjadi rumah bagi banyak generasi. Konon, dulu tempat ini pernah lebih basah. Menurut beberapa penelitian, ada bagian Dakhla yang dulunya memiliki danau besar ribuan tahun yang lalu. Jadi, jika sekarang sekitarnya adalah padang pasir, dulu penampilan tempat ini sangat berbeda. Lebih banyak air, lebih banyak tumbuhan, dan lebih banyak hewan yang bisa hidup di sana. Seiring waktu, iklim berubah, Sahara pun mengering. Sebagian orang pergi ke tempat tinggal yang lebih baik seperti lembah Nil. Tapi Dakhla tidak benar-benar hilang. Tempat ini tetap menjadi oasis karena masih ada air di bawah tanah. Ada satu alasan lagi kenapa Dakhla istimewa. Dahulu bukan hanya kehidupan biasa yang ada di sini. Ada kuil, ada sekolah, ada dokumen-dokumen kuno, ada rumah dan jalan, ada tanda-tanda bahwa pernah ada komunitas yang teratur hidup di sini. Di beberapa bagian oasis ditemukan reruntuhan dari masa Romawi. Ada pemukiman kuno yang menunjukkan bahwa tempat ini dulu pernah menjadi pusat regional yang penting. Jadi salah kalau kita berpikir bahwa oasis hanyalah tempat sederhana untuk minum air. Di Dakhla, oasis menjadi tempat pendidikan, agama, perdagangan, dan kehidupan sehari-hari. Seperti peradaban kecil di tengah padang pasir. Dan itulah alasan mengapa Dakhla menempati posisi tinggi di daftar ini. Karena tempat ini menunjukkan seluruh konsep oasis secara paling menyeluruh. Ini bukan hanya air, bukan hanya pohon, bukan hanya ladang. Ini adalah kisah panjang tentang manusia, iklim, dan bertahan hidup. Namun jika Dakhla seperti dunia panjang kehidupan di padang pasir, yang berikutnya justru seperti tempat dari planet lain. Inilah Wow Anamus di Libya. Kalau kamu melihatnya dari citra satelit, kamu tidak akan langsung mengira ini adalah oasis. Ini lebih mirip tanda hitam besar di tengah gurun Sahara yang pucat, dan penyebabnya adalah gunung berapi. Wow Anamus adalah sebuah kaldera vulkanik di dalam Sahara. Kaldera adalah lubang besar atau depresi yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik. Di tengahnya terdapat kerucut vulkanik. Di sekitarnya ada abu vulkanik yang gelap dan batuan basalt yang tersebar di gurun. Jadi dari atas, lingkaran gelap yang besar ini sangat jelas terlihat.
seperti ada lingkaran yang terbakar di tengah pasir. Tapi yang lebih mengejutkan, di dalam area vulkanik ini ada danau-danau kecil. Menurut NASA dan Smithsonian Global Volcanism Program, ada danau air asin di dalam Wadi Wau Anamus. Dan di sekitar danau-danau itu juga terdapat tumbuhan. Jadi bayangkan seperti apa bentuknya. Tanah hitam dari gunung berapi, gurun yang pucat di sekitarnya. Ada air di dalamnya, ada tumbuhan di dekat danau. Dan ini terletak di tengah salah satu wilayah paling terpencil di Afrika Utara. Ini tidak seperti oasis biasa yang ada pohon palem dan desa. Ini jauh lebih unik. Seolah-olah gunung berapi, gurun, danau, dan sedikit kehidupan digabungkan di satu tempat. Jadi ketika kamu melihatnya, semuanya terasa tidak cocok. Seharusnya panas dan sangat kering, tapi ada air. Seharusnya sekelilingnya terlihat mati, tapi ada tumbuhan. Seharusnya hanya gurun saja, tapi ada kawah vulkanik di tengahnya. Dan itulah yang membuat Wadi Wau Anamus sangat berbeda. Ini bukan oasis pertanian yang besar. Tempat ini tidak punya sabuk hijau yang panjang seperti Dakla. Ini juga bukan oasis kota kuno seperti Gadames. Ini adalah keajaiban alam yang terisolasi. Jauh, tenang, dan penampilannya unik, bahkan dari luar angkasa. Ada juga penelitian yang mengatakan sulit untuk menentukan secara pasti seberapa muda atau tua fitur vulkaniknya. Karena iklimnya sangat kering, erosi berlangsung sangat lambat. Artinya, batuan dan kawah bisa terlihat baru, meskipun sebenarnya sudah ada di sana sejak lama. Tapi meskipun semua detail tentang usianya belum jelas, satu hal yang pasti, Wau Anamus adalah salah satu oasis paling unik di dunia. Karena itu, kamu tidak hanya akan melihat air di sini, kamu juga bisa melihat bagaimana api dari gunung berapi dan air dari oasis bertemu di tengah gurun. Dan di tempat yang seharusnya hanya ada pasir, batu, dan panas, tiba-tiba muncul sebuah kawah gelap yang di dalamnya terdapat danau dan tumbuhan. Jadi kalau ada oasis yang benar-benar terlihat seperti bukan dari dunia kita, inilah tempatnya. Wau Wau Anamus bukan sekadar tempat yang punya air. Ini adalah bukti bahwa bahkan di bagian paling ekstrim dari gurun, alam masih bisa menciptakan tempat yang sulit dipercaya, tapi benar-benar ada.